Halo teman-teman, kenalin nama aku Erlanda Maulidia dan hari ini aku akan membawakan materi untuk penalaran umum dengan topik kesesuaian pernyataan dari divisi skolastik Shine. Nah, teman-teman mungkin mempertanyakan nih, apa ya yang dimaksud dengan kesesuaian pernyataan itu? Nah, mungkin bisa teman-teman baca ya. Apa aja sih yang dibahas di kesesuaian pernyataan dalam penalaran umum? Jadi, di topik kesesuaian pernyataan, kalian dituntut untuk memahami isi dari teks dengan paragraf-paragraf yang panjang. Selain memahami isi dari teks, kalian dituntut juga untuk memahami apa yang disajikan dalam grafik tabel diagram yang ada di dalam teks tersebut. Nah, setelah membaca itu mungkin teman-teman bertanyakan nih, apa sih yang ditanyakan emang dalam soal itu? Seperti apa ya bentuk pernyataannya? Pertanyaannya. Nah, soal-soal kesesuaian pernyataan biasanya menanyakan jenis pernyataan seperti 1. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf 2 ialah 2. Pernyataan yang paling mungkin benar sesuai dengan tabel 1 adalah 3. Berdasarkan tabel makanan favorit mahasiswa di Jatinangor, makanan favorit dengan peminat paling banyak ialah dan sebagainya. Nah, berikut merupakan contoh bacaan teks dengan paragraf yang cukup panjang yang biasanya ditanyakan di soal pematerian penalaran umum. Mungkin teman-teman bisa men-screenshot ya atau memfoto soal teks seperti ini. Untuk selanjutnya, kita beralih saja ke pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan teks tersebut. Nah, teman-teman bisa baca untuk contoh soal nomor 1. Sebelum aku memulai pembahasan, teman-teman mungkin bisa baca nih hint yang diberikan. Jangan baca semua teks. Kenapa? Buang-buang waktu. Maka dari itu, disarankan untuk membaca soal terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang ditanyakan di soal. Sekarang kita lihat ya di soalnya. Berdasarkan paragraf pertama, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke teman-teman. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mungkin teman-teman bisa kembali kepada kepada teks sebelumnya dan melihat saja paragraf pertama. Kita baca dulu ya teman-teman. SMK merupakan pendidikan menengah vokasi yang dianggap sebagai pencipta sumber daya manusia terampil dan bermutu. Masih harus menghadapi rentetan panjang persoalan. Idealnya, sekolah menengah kejuruan atau SMK didesain untuk menciptakan lulusan yang siap masuk dunia kerja dengan kemampuan teknis yang mereka miliki. Akan tetapi, SMK justru tercatat sebagai salah satu penyumbang pengangguran tertinggi. Kita kembali lagi kepada soal. Untuk pilihan ganda A. Teman-teman bisa baca, lulusan SMK dapat mengembangkan kemampuan teknisnya saat sudah berada di dunia kerja. Berarti maksud dari pilihan ganda pertama, mengembangkan kemampuan teknis saat sudah di dunia kerja. Berarti sebelum masuk dunia kerja, mereka belum mengembangkan kemampuan teknisnya. Ini tidak sesuai ya teman-teman, jadi mungkin kita bisa skip. Yang kedua, yang B, lulusan SMK lebih banyak menjadi pengangguran dibandingkan dengan lulusan pendidikan lainnya. Coba kita lihat di teks sebelumnya. SMK justru tercatat sebagai salah satu penyumbang pengangguran tertinggi. Ini betul ya teman-teman. Jadi mungkin kita bisa skip dulu. Yang C, SMK telah banyak menciptakan sumber daya manusia yang terampil untuk dunia kerja sehingga memudahkan para pencari pekerja. Kalau jika emang terampil, kenapa banyak pengangguran yang berasal dari lulusan SMK? Berarti pilihan C kurang tepat. Yang D, banyaknya pengangguran diakibatkan oleh lulusan SMK yang tidak terampil dan bermutu dalam dunia kerja. Ini juga tidak betul ya teman-teman, karena sebenarnya lulusan SMK itu dirancang untuk terampil dan bermutu dalam dunia kerja. Jadi D juga bisa kita skip. Yang E, sumber daya manusia yang tampil dan bermutu untuk dunia kerja dihasilkan oleh lulusan pendidikan SMK. Sebenarnya
itu ini kurang tepat ya teman-teman, karena sebenarnya kan emang untuk masuk dunia kerja itu tidak hanya dari SMK saja ya, tapi bisa saja dari SMA atau lulusan pendidikan lainnya. Jadi sebenarnya yang lebih cocok yang dengan pertanyaan pertama adalah pilihan B. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nah, kita lanjutkan. Berdasarkan paragraf 2. Berarti teman-teman fokus di paragraf 2 saja ya. Paragraf 2. Pada tahun berapa tingkat pengangguran mengalami penurunan sebesar 0,90%? Kita kembali lagi ke soal teks berikut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 0,90%. Kita highlight di sini adalah 5 tahun terakhir mengalami penurunan 0,90%, sesuai dengan soal yang ditanyakan di nomor 2. Berarti jika 5 tahun terakhir, sejak tahun 2019, berarti tahun-tahunnya adalah 2019, 2018, 2017, 2016, dan 2015. Sehingga jawaban yang benar adalah E. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Berdasarkan paragraf 3, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai strategi pemerintah terhadap pendidikan SMK? Dan kita highlight adalah paragraf 3. Kita lihat yang paling mungkin benar mengenai strategi pemerintah terhadap pendidikan SMK. Kita lihat di paragraf 3 saja, coba kita cari highlight yang tentang pemerintah. Nah, ini ada tentang strategi ya tadi yang ditanyakan pada soal. Berapa strategi digunakan untuk pemerintah untuk memenuhi tantangan itu? Pemerintah melakukan penambahan SMA, membuka SMK baru, dan bahkan mengonversi SMA menjadi SMK. Strategi tersebut membuahkan hasil, jumlah SMK dan siswa SMK semakin meningkat. Berarti strategi yang dilakukan pemerintah itu antara lain melakukan penambahan SMA, membuka SMK baru, dan mengubah atau mengonversi SMA menjadi SMK. Sehingga jawaban yang paling mungkin benar adalah B. Semua pendidikan sekolah menengah atas akan dikonversi menjadi SMK, sesuai dengan apa yang dijelaskan pada paragraf 3. Kita lanjutkan. 4. Masalah yang dibicarakan pada paragraf 3. Berarti kita highlight adalah masalah pada paragraf ketiga. Kita lihat lagi. Kita kembali lagi kepada teks bacaan. Pengangguran lulusan SMK ini akan menjadi pekerjaan rumah dunia pendidikan. Mengingat saat ini Indonesia ditopang oleh sektor Indonesia dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional hampir 20%. Berarti, apa yang dipermasalahkan di sini ialah pengangguran lulusan SMK ini menjadi pekerjaan rumah dunia pendidikan dan didukung dengan kalimat pendukungnya yaitu mengingat saat ini ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor industri dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional hampir 20% dan didukung pula oleh kalimat-kalimat selanjutnya. Sehingga jawaban yang paling mungkin benar adalah B, sesuai dengan kalimat utama paragraf ketiga, pekerjaan rumah dunia pendidikan terhadap pengangguran lulusan SMK. Jika jawabannya pengangguran lulusan SMK saja, itu kurang tepat ya teman-teman, karena sesuai dengan kalimat pertamanya itu adalah pengangguran lulusan SMK ini menjadi pekerjaan rumah dunia pendidikan. Seperti itu ya. Sekarang coba kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Bisa dibaca atau di screenshot ya teman-teman. Kita coba lanjutkan saja. Ini merupakan tabel dari teks sebelumnya. Teks tentang penyaluran bakat dan minat siswa SMA. Sekarang kita langsung ke pembahasan soal. Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan isi tabel di atas? Teman-teman bisa melihat di tabel berikut. Dan kita coba cocokkan dengan jawaban yang ada. A. Peminat bola basket semakin meningkat setiap tahunnya. Betul ya teman-teman? Apa tidak? Tidak ya, karena di
untuk kelas 12 itu turun ya, jadi 120. Yang asalnya 100, 150, jadi 120. Jadi kurang tepat ya. Yang B, seni tari memiliki prospek paling baik karena peminatnya selalu meningkat. Coba kita lihat seni tari. Seni tari iya ya, meningkat 75, 78, 80. Berarti kita coba keep. Yang C, seni lukis memiliki prospek paling baik karena peminatnya selalu meningkat. Apakah betul? Coba kita lihat melukis. Enggak ya teman-teman, malah menurun ya. 68, 54, 44. Kita skip. Di setiap jenjang kelas, menyanyi menjadi kegemaran yang paling sedikit peminatnya. Coba kita lihat menyanyi. Menyanyi enggak ya teman-teman, di tengah-tengah ya. Oralnya 57, 46, 44. Bukan yang paling sedikit peminatnya. Bisa kita skip juga. Yang E, seni peran paling tidak diminati siswa karena pesertanya selalu paling sedikit pada setiap jenjangnya. Coba kita lihat seni peran. Enggak ya teman-teman, paling banyak justru di kelas 12 ya, tidak paling sedikit. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kita lanjutkan. Pernyataan berikut yang sesuai dengan tabel kegemaran siswa SMA Bina Saudara Medan adalah, coba kita lihat untuk jenjang kelas 12, siswa lebih gemar menyanyi dibandingkan melukis. Untuk kelas 12, coba kita lihat. Kelas 12. Enggak ya teman-teman, karena melukis dan menyanyi untuk kelas 12 itu sama ya jumlahnya, 44. Bisa kita skip. Jumlah siswa kelas 10 sesuai kegemaran adalah 330. Untuk kelas berapa tadi? Maaf. Kelas 10 ya? Oke. Ini teman-teman bisa jumlah ya. Ini ada 175. 175 ditambah berapa ini? 68. 68. Teman-teman bisa hitung di kalkulator ya. Aku manual aja. Hehe. Ini 3. 8 berarti 243. 243 ditambah dengan 97. 97. Jadi jawabannya adalah 340. Sedangkan di soal, jika saya tidak salah itu 330 ya? Iya, berarti tidak sesuai. Bisa kita skip. Melukis merupakan kegemaran dengan jumlah peminat terbanyak ketiga untuk jenjang kelas 11. Nah, betul. Betul ya, teman-teman. Sehingga 54 itu posisi ketiga yang paling banyak. Berarti nomor 6 jawaban yang betul adalah C. Bisa kita skip aja ya. Gambaran basket paling banyak di jenjang kelas 10. Apakah betul? Tidak ya, di kelas 11. Di kelas 11 dan seni tari merupakan kegemaran yang paling populer. Enggak ya, basket ya justru paling populer dengan orangnya itu setiap kelasnya itu ada sekitar 100 orang. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan tabel kegemaran. Kita highlight apa? Yang tidak sesuai. Coba kita lihat. Yang A. Gemaran basket adalah paling banyak diminati. Betul ya? Ini sesuai. Jadi bisa kita skip dulu. Jumlah siswa gemar seni peran ada 227 siswa. Seni peran. Coba kita tambah ya. 40 tambah 7, 47, 180 tambah 47. Teman-teman bisa hitung juga ya. Aku hitung manual aja. 227. Berarti seni peran ada 227 orang. Itu sesuai? Sesuai. Sekarang coba kita ke C. Jumlah siswa kelas 12 sesuai kegemaran ada 468 orang. Apakah betul? Mana nih? Jumlah. Ini teman-teman bisa skip atau mau hitung juga boleh. Aku langsung ke D aja biar mempersingkat waktu juga. Kegemaran seni tari yang paling sedikit ada di kelas 10. Coba kita lihat. 10 betul ya, sesuai. Ini kita skip juga. Dan jumlah siswa gemar melukis ada 160. Melukis 68 tambah 54 itu 122. 122 tambah 4, 166 ya. Berarti yang tidak sesuai itu adalah E. Sebenarnya teman-teman kalau misalkan soalnya tentang pertambahan ini emang mendingan lihat-lihat dulu aja ya. Kalau angkanya gede mendingan di skip dulu aja, cari yang sedikit.
Berdasarkan tabel, minat bakat yang kurang diminati siswa SMA untuk kelas 11 adalah, yang kurang diminati adalah seni peran. Jadi jawabannya adalah B. Sudah seperti itu saja teman-teman pembahasan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih teman-teman. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.